Kebayang nggak kalian hidup 100 tahun tidak ada debt collector? Istimewa sekali itu pasti kan. Orang timur tampil setelah polisi. Macam sudah disetting betul ini ya. Tuhan Allah. Tadi di briefing tidak ada loh padahal. Kok tiba-tiba naik? Aduh. Saya di belakang tuh sempat melihat kayak, ih, Pak Asep kenapa harus di sini sih? Mending tanam jagung. Bercanda ya Pak, bercanda. Tapi keren tahu itu, biar petani-petani aman. Ya kan dengan hadirnya polisi. Apalagi kan tadi Pak Asep sudah bilang, polisi itu kan kerjanya sering sekali dijalankan begini-begini kan. Kebayang nggak kalau mereka ditaruh di sawah? Burung tidak berani turun. Sekali lagi bercanda ya Pak ya. Saya takut juga, serius takut. Bapak tua saya lihat di belakang sudah mulai rogo-rogo. Saya bilang, ih, bahaya ini. Bahaya. Aduh, intermezzo saja ini. Karena menurutku ya, dari semua penampil tadi itu, saya sebagai orang timur menganggap paling cocok orang timur itu jadi mitra KPK. Paling cocok di bagian perampasan aset. ahlinya kami itu. Tidak perlu ada pelatihan. Tidak perlu. Kami sudah terlatih dari lahir. Sudah terlatih kami. Ayo deh, mana koruptor yang asetnya mau disita sini. Mau siapa deh koruptornya? Nggak takut kami. Kecuali yang koruptornya orang timur. Butuh effort lebih itu. Effort. Tapi jangan menganggap orang timur tidak korupsi. Kalian pasti ingat betul ya kejadian di tahun 2023. Ada orang timur pernah di Kominfo. Dan korupsi BTS, pemancar sinyal. Saya kayak, kok bisa orang timur kepikiran korupsi pemancar sinyal? Sedangkan di kampung masih banyak orang yang cari sinyal naik-naik pohon. Kok bisa dia kepikiran korupsi? Dan menurut data yang saya baca, nominal yang dia terima itu sekitar 15 miliar. Fun fact-nya, 10% dari 15 miliar ini, 1,5 miliar, itu disumbangkan ke gereja. Saya dalam hati kayak, korupsi tapi masih ingat perpuluhan ya. Kok bisa? Si ingat perpuluhan loh dia. Tapi menurutku ya, cara kita menduga pejabat ini korupsi atau tidak tuh gampang tahu. Lihat gaya hidup pasangannya deh. Kalau istrinya suka hedon-hedon, suka pamer-pamer harta di medsos, patut dicurigai itu. Tapi kalau istrinya hidup sederhana, nah kayaknya punya selingkuhan ya. Selingkuhannya yang hedon. Selingkuhannya yang hedon. Saya tuh merasa kayak apa ya, korupsi itu susah sekali diberantas begitu ya. Padahal KPK ini kan berdiri sudah lama sekali ya. Tapi korupsi tidak hilang-hilang. Saya tuh punya pemikiran kayak semenduga-duga nih. Jangan-jangan salah di nama. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada kata komisi di dalamnya. Jadi kayak rentan disalahgunakan sama oknum kan. Pas mau OTT orang tuh kayak, saya kasih kamu pilihan. Mau kasih saya komisi atau saya berantas korupsimu. Dikasih pilihan. Tapi tidak ya, dugaanku saja itu. Tapi selain dari nama, bisa juga dari tagline. Kayaknya tagline KPK itu kurang greget. Berani jujur hebat. Kayak tagline deterjen. Berani kotor baik. Di tahun 2024, korupsi timah ditaksir kerugian negaranya itu 271 triliun. Sebagai orang timur saya merasa 271 triliun, kalau negara tidak merugi sebanyak itu, duit ini harus bisa dipakai untuk menyelamatkan pengangguran di NTT.
Karena di tahun itu pengangguran NTT jumlahnya 107.000 orang. Dan UMR pada saat itu 2,1 juta. Artinya kalau 271 triliun ini kita kasih ke 107.000 pengangguran dengan standar UMR NTT 2,1 juta, kita bisa gaji mereka sampai 100 tahun. Itu artinya apa? Secara tidak langsung negara sudah mencegah 107.000 pengangguran di NTT untuk tidak ke Jakarta menjadi debt collector. Kebayang nggak kalian hidup 100 tahun tidak ada debt collector? Istimewa sekali itu pasti kan. Kayak naik motor yang masih nunggak bisa sambil freestyle tuh.